tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Aku dan kamu tumbuh bersama di GBKP kilometer 7 tercinta. Pagi-pagi minum jamu. Di depan rumah ada bakul tahu. Sedikit malu kami katakan padamu, sungguh kami sangat merindukanmu. Surya terik sangat candu. Tiada hujan amat lama. Kakak dan abang sangat rindu beribadah secara bersama-sama. Pergi ke Solo membeli kain. Orang bilang namanya batik. Walaupun hanya PA online, tapi tetap akan ada hadiah menarik. Mentari terbenam saat petang. Pertanda tugasnya sudah selesai. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Setidaknya nggak dikejar oleh kisi-kisi dan kisi-kisi. Udah nggak stres. Iya. Oke, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Coba kasih senyum terbaik dulu untuk kakak. Gimana senyum terbaik kakak? Iya, kasih senyum terbaik. Oke, kita bernyanyi meriah untuk adik kamu cil-cil. Tapi, nah nanti di akhir kan ada haha, ada hehe, dan ada hoho. Yang haha yang bernyanyi itu adalah adik-adik sekolah gitu. Yang hehe yang bernyanyi orang tua kita, mama, bapak, titik, bulang, dan spirit dan semuanya yang ada di rumah. Dan yang terakhir yang hoho kita bernyanyi bersama-sama ya. Kakak juga ikut bernyanyi di sini. Oke, mari kita puji Tuhan meriah untuk adik kamu cil-cil. bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Yang berkati Bapa, rangkaian ibadah kami pada hari ini, dari lagu, dari pujian-pujian kami, dari firman yang Tuhan kami bawakan nanti, supaya apapun itu Bapa bisa bertumbuh berakar dalam diri kami. Berkati kami anak-anak Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan dan kefokusan, supaya ibadah pada hari ini
puji namamu, kini sampai segala masa. Oke adik-adik, gimana? Masih suka cita bukan? Ya, kakak juga merasakan masih suka cita karena kakak mau beribadah sama Tuhan, bisa langsung komunikasi sama Tuhan lewat doa kita. Nah, kira-kira kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain dan abang guru sekolah minggu kita suka cita nggak bang? Iya, kita mau bernyanyi senang untukku jumpa kasih Yesus. Ada gerakannya, ikuti pelan-pelan. Gimana adik-adik? Capek nggak badannya? Udah nyanyi, olahraga, capek ya? Kakak juga punya badan ingatan manja, ya kan? Nah, oke, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan apa kata Tuhan hari ini melalui guru kita. Oke? Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Tuhan demi aku selalu katamu. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Tuhan demi aku selalu katamu.
dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita, hari ini bahan PA kita diambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang kelima, ayat 1-9. Berbunyi demikian, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh, dan yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dan dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Adik-adik, firman Tuhan yang hari ini kami ambil itu pada ayat yang ke-9. Sama-sama kita perhatikan apa kata kunci dari kalimat Tuhan. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita bersyukur Tuhan masih berikan kita sukacita, damai sejahtera, keselamatan, perlindungan yang datang dari Dia. Hari ini kita PA lagi online, walaupun kita masih dalam keadaan COVID-19, tapi kasih Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Walaupun kita berjauhan, kasih Tuhan mempersatukan kita dalam iman.
Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama sakit, 38 tahun lamanya. Dia tinggal di perlantaran kolam Bethesda. Nah, seperti video yang kakaknya putar tadi sebentar, bahwa bagaimana kita melihat ada seorang lumpuh. Sama-sama tadi juga kita sudah lihat gambar seperti ini. Orang lumpuh yang 38 tahun menunggu, menunggu mukjizat datang. Dia menunggu di pinggiran, diseram di kolam Bethesda. Dia menunggu saat air kolam Bethesda tergoncang, yang menandakan bahwa ketika barang siapa orang yang pertama sekali masuk ke dalam kolam itu, ketika malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air itu, orang itu akan sembuh. Nah, dia menunggu 38 tahun lamanya. Orang lumpuh itu menunggu. Tetapi ketika Yesus berjalan diseram di kolam Bethesda, dia bertanya kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Dan apa kata orang lumpuh itu? "Bagaimana mungkin ketika aku mau berlari ke kolam itu, orang terlebih dahulu telah masuk ke dalam dan aku tidak sembuh. Bagaimana mungkin Tuhan?" Nah, apa yang Tuhan bilang hari ini? Ayat yang 9 dia katakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Kenapa kakak ambil tema demikian? Saat ini adikku, banyak masalah yang dihadapkan. Kalian ujian online, Kak Melda, mungkin hari-hari ini adalah minggu-minggu yang padat, kalian harus ujian online. Tetapi hari ini Kak Melda mau sampaikan apa? Bahwa Allah kita masih mengasihi kita. Orang lumpuh yang 38 tahun menunggu, dan mukjizat itu nyata ketika Yesus melawat dia. Apa yang saat ini yang Tuhan harapkan kepada kita anak-anak sekolah minggu? Adik-adik remaja, apa yang Tuhan mau? Saatnya kita bersabar, menunggu waktunya Tuhan. Buat semua orang tua kami, tidak ada orang yang bisa lepas dari dampak COVID-19. Anak-anak sekolah minggu juga terkena. Saya percaya orang tua di rumah juga terdampak, baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari kekhawatiran akan kesehatan. Semuanya kita merasakan. Anak-anak kecil saja merasakan bosan di rumah. Dia tidak bisa kemana-kemana, dia tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Tetapi saat ini apa yang Tuhan menyatakan bagi kita? Waktunya kita menunggu. 10 hari lamanya kita sudah berdoa untuk merayakan Pentakosta. Dan saat ini juga kita diajak untuk kembali lagi berdoa. Tetap berdoa, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Orang lumpuh itu menunggu 38 tahun lamanya ketika Yesus datang. Ketika Yesus hanya berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan dia meyakini dia mau sembuh. Dia apa yang dia lakukan? Ketika Yesus bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Apa yang dia lakukannya? Orang lumpuh itu bangkit, bangun dan menggulung tikarnya dan berjalan. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia menceritakan tentang kemuliaan Allah bagi orang banyak. Saat ini apa yang kita lakukan? Hanya menunggu dan berdoa. Selepasnya itu tidak ada teman-teman, tidak ada adik-adikku. Permasalahan apapun yang kita hadapi saat ini, lakukanlah. Menunggu dengan setia, menunggu janjinya Tuhan. Orang lumpuh itu menanti janjinya Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus pasti akan menjawab doa-doa mereka. Dia percaya ada mukjizat yang menanti walaupun dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak. Ketika dia mau melompat ke kolam Bethesda, apa yang dia lakukan? Begitu dia angkat badannya, orang lain sudah lompat duluan. Saat ini kasih yang sama. Ketika dalam buah kesabaran orang lumpuh itu ada buah kesabaran yang manis, dia bisa sembuh. Saat ini kita percaya buah kesabaran kita yang berdoa, berharap dan menanti, kita pasti semua akan melewati waktu-waktu ini, waktu-waktu yang berat. Tidak ada orang yang lepas dari permasalahan ini. Tapi kita percaya, kakak percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi kita. Bagaimana kita setia? Apa yang di masa-masa pandemi saat ini yang kita lakukan hanya berdoa. Apa sih Kak Mela arti berdoa? Berdoa itu berarti waktunya kita berbicara. Doa itu adalah kehidupan kita. Buat ibu-ibu di rumah yang pernah merasakan mengandung anak, buat adik-adik kakak di rumah,
ketika kita hidup di dalam rahim ibu kita, di dalam perut ibu kita, kita bergantung kepada ibu kita, kita makan dari ibu kita. Ini ada gambar bayi yang mengharapkan makanan dari ibunya. Kita boleh lihat ya sama-sama. Demikianlah kita dalam doa kita. Kita sama seperti bayi ini. Kita hanya bisa menunggu dan mendapat oksigen, mendapat nafas, mendapat pengharapan kehidupan hanya kepada satu sumber, yaitu Bapa kita yang kekal. Kasihnya, Yesus mengasihi orang lumpuh itu. Dia menunjukkan mujizatnya. Demikian juga kasihnya. Yesus akan mengasihi kita. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Dia mau mati bagi kita. Dia mau selamatkan kita. Bahkan nyawanya sendiri pun dia berikan bagi kita. Masa COVID-19 ini tidak akan diatasinya. Saat ini kita hanya diajak untuk berdoa dan berharap dan menunggu. Dalam masa-masa penungguan kita, jangan menyerah untuk berdoa. Kalau selama ini mungkin kita sibuk dengan rutinitas kita lupa menjadi waktu bersama Tuhan. Saat ini Tuhan, kita berdoa. Anak-anak mendoakan orang tua kembali mendoakan anak-anak. Adik-adikku, kalau selama ini kau lupa mendoakan papa mamamu, yang hanya engkau doakan, Tuhan berikan papa mamaku kesehatan panjang umur. Hari ini mari kita berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah itu perawat yang saat ini bekerja di rumah sakit? Apakah itu bapak-bapak pendeta kita, bapak presiden kita? Saatnya berdoa. Supaya apa? Supaya COVID-19 ini segera kita lewati. Kita percaya ada mujizat terjadi. Orang lumpuh itu sembuh. Saat ini mari kita bangun. Bangun dari tidur kita, bangun dari kemalahan kita, bangun dari setiap yang selama ini menjauhkan kita dari Tuhan. Ayo bangun dan kita bersama-sama menggulung tikar kita dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Video yang kita putarkan tadi adalah suatu gambaran tentang bagaimana seorang lumpuh yang tetap berharap ada mujizat, dan mujizat itu datang menghampiri dia. Dan mujizat itu akan menghampiri kita. Kita akan melewati COVID-19 ini. Kita percaya dari COVID-19 kita belajar untuk Yesus masih peduli kepada kita. Maukah engkau diperhatikan Yesus? Ambil bagian. Mari kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Maukah engkau mengangkat tikarmu? Mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan setiap pergumulan keluarga kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Maukah engkau menolong orang lain? Mari peduli dengan cara menolong sahabat-sahabat kita lewat doa. Doa bisa mengubahkan segalanya. Doa jembatan kita bertemu dengan Bapa kita. Doa masa-masa pemulihan kita untuk hidup kita yang lebih ke depan. Tema kita hari ini garis besarnya ialah bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seperti yang Kakak Mele bilang bahwa bangkitlah kita, angkatlah beban hidup kita, serahkan kepada Yesus, serahkan persoalan COVID-19 yang saat ini ada di negara kita, bahkan dunia, dan berjalanlah bersama Yesus. Satu hal dari pelajaran ini, intisari khotbah Kakak hari ini adalah 3. Setia, sabar, dan menjadi saksi. Mari kita setia berdoa, sabar menanti waktunya Tuhan. Dan ketika waktunya Tuhan akan tiba, mari kita menjadi saksinya Tuhan. Buat adik-adik kakak, serahkanlah segala beban hidup kita, segala kesusahan kita, baik itu kesusahan papa mama, baik itu yang saat ini kebosanan, ketakutan yang kita miliki karena COVID-19 kita nggak bisa kemana-mana. Mari kita serahkan kepada Tuhan Yesus kita. Dia Allah yang setia, Allah akan yang menjawab setiap doa-doa kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Adik-adikku, kakak mau berharap dan sangat-sangat memohon bahwa kita di rumah, mari kita menjadi tiang doa. Mari kita menjadi anak-anak yang berdoa, anak-anak yang mengajak papa mama untuk berdoa. Mari kita berdoa, angkatkan segalanya. Mari kita doakan pemerintah kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia, supaya vaksin COVID-19 segera ditemukan dan orang-orang yang meninggal karena virus ini segera diturunkan. Buat adik-adik kakak, tetap di rumah, jaga jarak, jaga iman, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, rajin-rajin cuci tangan ya sayang. Jangan pernah ragu janjinya Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Allah dalam hidup kami. Tuhan,
walaupun saat ini kami di rumah, saat ini kami bosan, saat ini kami jenuh Tuhan, tidak bisa kemana-mana. Bahkan ada rasa takut dalam hidup kami. Bagaimana kami sekolah ke depan, ada kekhawatiran dari orang tua kami. Tetapi saat ini kami percayakan kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan, bagaimana seorang lumpuh yang sabar menanti jawaban Tuhan. Yang 38 tahun lamanya ia menanti Bapa supaya dia sembuh. Saat ini pun ketika COVID-19 yang sudah mengurung kami hampir 4 bulan di rumah, kami tetap sabar menanti janjinya Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang Tuhan mau, anak-anak yang bertumbuh dalam kesabaran, kesetiaan, dan akhirnya kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita semakin terberkati dan kita laksanakan firman Tuhan untuk 1 minggu ini. Nah, sekarang kita kumpulkan persembahan kita adik-adik. Semuanya siapkan semuanya celengannya di rumah. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Simpang Tubuh Pemerendu. Ayo adik-adik, semuanya kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak, saya ikut teksnya ya Kak. Oke, ikut teksnya di bawah ini ya. Semangat! Tuhan Yesus, terima kasih buat hari indah yang ini. Ya Tuhan, kami baru saja mengumpulkan persembahan, kiranya harum di tangan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah PA online dan teman-teman kami. Berikanlah dia kerajinan dan sering PA online dan kesehatan dan persekolahannya. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa. Ya Bapa, lindungilah orang tua kami dari virus corona. Ya Bapa, berikanlah orang tua kami rezeki yang berlimpah serta umur yang panjang. Ya Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan persekolahan KKR kami supaya persekolahan KKR kami bisa lebih ramai lagi. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami yang sedang dilanda oleh virus corona. Ya Bapa, pulihkanlah negara kami ini seperti semula. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami. Lindungilah pemerintah kami dari virus corona dan pemerintah kami juga bisa melindungi rakyat-rakyatnya dari virus corona. Ya Bapa, berkatilah kesehatan kami dari virus corona ini ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk gereja dan guru-guru KKR kami. Berkati juga gereja agar supaya ke dalam kedamaian dan kami bisa beribadah seperti biasanya. Berkati juga guru-guru KKR kami supaya selalu baik-baik saja dan sabar mengajari kami. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk pasien yang terkena virus corona, baik yang dirawat di rumah sakit dengan pengawasan maupun tanpa gejala, agar Tuhan yang sembuhkan.
juga obat-obatan yang mereka pakai dan minum, sehingga mereka juga bisa sehat sempurna. Berkati juga tim medis, dokter, perawat, serta apoteker. Berikan juga mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, sehingga mereka bisa melayani dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk PA ini, dan mari kita berdoa Bapa kami dalam bahasa Karun dan lagi ras-ras. Oh Bapa kami di surga, dengan terjamin, kami kerajaan-Mu, selama batin dunia dapat di surga. Berikan yang kami akan cukup banyak, sehingga alami salah kami, bagi kami yang salah keempat kami. Orang yang kami masuk cobaan, dan orang yang kami hidup tidak lagi. Sebab kami semua kerajaan, kuasa dan sejahtera. Amin. Mari kita bernyanyi terima kasih Yesus. Adik-adik, kali ini kita akan membuat satu kreativitas. Nah, kreativitas kita kali ini adalah pohon harapan. Nah, kita akan membuat pohon harapan yang dimana nanti harapan-harapan adik-adik nanti yang pada saat pandemi ini dicantumkan ataupun dibuat di dalam pohon harapan ini. Nah, di dalam pohon harapan ini nanti ada foto keluarga kita dalam adat Karo. Nah, nanti adik-adik buatnya nanti foto keluarga adik-adik atau adik-adik gambar orang atau keluarga adik-adik berapa jumlahnya nanti digambarkan di sini. Kemudian nanti ada pakaian adat Karonya dan nanti tulis aja di sini keluargaku, oke? Nah, kemudian hias dan sebutkan mama, bapak, abang, kakak, adik dan sebagainya. Nah, kemudian adik hias aja, hias. Bagian depannya bagaimana, bagian dalamnya bagaimana, pokoknya semenarik mungkin. Oke. Nah, berikut adalah cara pembuatan pohon harapan. Cikidat. Oke, adik-adik, kita akan memulai pembuatan pohon harapannya. Pertama-tama kita ambil kertas HPS, kemudian kita lipat kertas HPS tersebut seperti ini. Nah, jadi dia dapat dibagi dua. Oke. Kemudian sisi sebelah kanan dan kiri kita temukan ke tengah. Kita pertemukan di tengah. Oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian sisi bagian dalam kita pertemukan ke tengah kembali. Seperti ini. Nah, untuk sebelah kanan juga seperti itu. Namun sebelah kanan kita lipatkan keluar terlebih dahulu. Oke, kemudian kita pertemukan ke depan. Ke tengah. Maaf, ke tengah ya adik-adik. Nah. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu ambil foto yang bergambarkan keluarga kita yang memakai pakaian adat. Nah, kemudian adik-adik tempelkan ke dalam. Tempelkan ke dalam. Nah, kita beri lem.
Sudah jadi. Nah, pada saat adik-adik tempelkan ke tengah, boleh adik tulis di sini keluargaku. Dengan tulisan juga ada mama, bapak, kakak, adik, ataupun ada iting, bulang, kan bisa aja. Nah, kemudian hiaslah di dalam. Hias menarik mungkin, oke? Nah, kemudian kita tutup kembali. Saatnya kita membuat kreasi di depan. Nah, adik-adik untuk membuat pohonnya, adik-adik bisa menggambar pohon atau membuat pohon dari kertas origami bisa juga. Nah, pokoknya adik-adik membuat semenarik mungkin dan secantik mungkin agar nanti jadi pemenang ya. Oke. Kakak ada gambar pohon seperti ini. Kemudian kakak tempelkan. Kakak tempelkan di tengah. Sudah jadi. Nah, oke. Nah, karena dia ditempel di tengah, pasti dia nggak bisa dibuka lagi kan. Jadi caranya kita ambil gunting, kemudian kita potong bagian tengah dari, kan ini kan berlubang kan, jadi kita ambil yang di tengah. Hati-hati pada saat mengguntingnya supaya dia lebih rapi. Kalau misalnya adik-adik tidak pandai mengguntingnya, bisa diminta bantuan dari orang tua kita ataupun kakak abang kita ya. Nah, kemudian kan sudah bisa dibuka. Nih. Nah, kemudian pohon-pohon yang telah adik buat, boleh 1, boleh 2, terserah. Yang penting pohonnya ada seperti ini. Nah, kemudian pohon tersebut kita isi dengan harapan-harapan ataupun doa-doa kita selama ini ataupun selama pandemi COVID ini. Karena kan banyak nih waktu corona ini kan, adik-adik pingin liburan, pingin bermain bola, pingin dapat sepeda ataupun bersekolah bersama teman-teman. Pokoknya tuangkan aja dalam pohon harapan ini. Jadi nanti semakin banyak harapan adik, semakin banyak buah ataupun harapan-harapan adik yang tercantum pada pohon tersebut. Nah, kemudian setelah itu adik bisa menghiasnya dengan pensil warna ataupun krayon sehingga lebih menarik dan lebih cantik. Nah, hasil akhirnya bisa seperti ini. Ini ada pohon harapan dengan tulisannya dan harapan-harapannya, dan ada juga foto seperti ini. Oke, baik, itulah kreativitas yang harus adik-adik buat. Nah, kreativitas tersebut akan dikumpul paling lama hari Senin dan ada hadiah untuk 5 orang pemenang. Nah, jadi pada adik-adik jangan mau kalah dengan yang lain ya. Harus semangat, harus bisa membuat yang lebih cantik atau lebih menarik dari ini. Oke? Sekian video hari ini. Bye.